Hai bro, dimanapun kalian berada gimana kabarnya? Sehat? Balik lagi sama saya Malva ya guys ya. Kali ini saya akan merangkum sebuah film terinspirasi dari kisah nyata yang berjudul Feed Me tahun 2021. Sebelum lebih dalam, alangkah baiknya tekan tombol subscribe di bawah. Aktifkan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Gak usah banyak cincong di awal, siapkan diri kalian, pusatkan pikiran, jangan pernah berkedip, selamat menonton dan cekidot. Film diawali dengan diperlihatkan dua anggota polisi sedang bertugas, mereka yang bernama Kipli dan Lenny. Dikabarkan pemilik rumah itu bernama Lipia dan mereka telah mendapatkan bahwa Lipia sudah bercerai dengan suaminya yang bernama Jet Freeman. Tetangga Lipia melaporkan bahwa belakangan ini di rumah itu selalu bau busuk yang sangat menyengat. Dan ketika ditelusuri lebih dalam lagi, ternyata bau busuk itu adalah mayat Lipia itu sendiri. Sesudah berdoa, Jet menceritakan kisah asmaranya. Tidak tahu apa yang sudah terjadi, mungkin ada lelaki baru, entahlah. Tapi faktanya, semakin mengenal Livia lebih dalam lagi, maka akan semakin jauh dengan dirinya. Liv. I need more time. I'm sorry. Di balik semua itu, Jet orangnya baik, selalu memanjakan Livia layaknya seorang ratu. Tidak pernah marah dan tidak pernah makan tai kotok. Namun sayangnya cerita kisah asmara itu harus terhenti akibat satu pria pergi dengan memasang raut wajah yang menjengkelkan. Dan disinilah saya akan perkenalkan sosok pria yang tadi pergi. Dia bernama Lionel Fleck. Tujuan maksud datang ke sana hanya untuk menawarkan konsultan perihal masalah sakit hati atau depresi akibat ditinggal pergi. Kepribadian Lionel mempunyai ciri khas tersendiri. Mohon maaf, agak kekonyol-konyolan seperti keterbatasan mental. Akibat hal itu, Jet merasa tidak nyaman ketika ada di dekatnya. Fan of obituaries. I read them every day. I started going to all that weight you're carrying. Sehabis pulang dari sana, Jet mengingat momen komunikasi yang terakhir bersamanya. Pada saat itu, Lipia berkata jujur bahwa dirinya sedang tidak baik-baik saja. Sebagai seorang kekasih, tentu Jet harus membantu. Namun sayangnya setiap kali Jet akan bantu, Lipia terus-menerus menolak tawaran itu. Setelah kejadian mengerikan itu, kini Jet merasa hampa telah kehilangan seorang ratu. Akibat pikiran yang kosong, terkadang Jet selalu berhalusinasi tentang sosok Lipia yang selalu datang kepadanya. Berlarut dalam kesedihan tidak akan membuahkan hasil yang baik, malah justru akan merusak mentalnya. Jadi Jet akan berkonsultan kepada Lionel untuk menghilangkan rasa sakit itu. You know what I do, Jet? It's suicide. Sebelum mereka bertemu kembali, Jet menceritakan penyakit yang dialami Livia. Ternyata semasa hidupnya Livia mengalami penyakit bulimia, yaitu gangguan makan yang berpotensi mengancam jiwa. Jadi fakta kematian Livia adalah menahan lapar dalam jangka panjang. She starved herself to death and she was eaten from the inside. Setelah mendengar cerita kehidupan Livia, Lionel berhasil merangkum bahwa Livia berasal dari suku Yirkun, yakni sekumpulan individu yang mendapatkan perasaan ekstrim, tidak realistis terhadap kesejahteraan fisik dan emosionalnya. Lantas kenapa Lionel bisa tahu sampai sedetail itu? Karena Lionel terlahir dari suku yang sama, dan perlu kita garis bawahi bahwa suku Yirkun adalah suku kanibal. Di jam 1/3 malam, Jet bermimpi hadirnya sosok Livia yang tak ingin makan nasi, lauk pauk, sayuran, atau teh kotok. Yang Livia inginkan adalah jantung milik Jet itu sendiri. Setelah mendengar pembicaraan Lionel terkait suku Yirkun dan mimpi buruk tentang Livia itu, untuk memastikan lebih lanjut, Jet akan bertemu kembali dengannya. Dan mari saya akan perkenalkan artis asal Indonesia Hannah Al-Arsyid sebagai Alex. Di tengah perjalanannya akan bertemu Jet Freeman, Lionel tak sengaja bertemu dengannya hanya untuk berkenalan saja. They are literally the most low-maintenance pet one could have. And freshwater fish are... Akibat pandangan pertama, Alex sangat menyukai kepribadian Lionel yang agak konyol dan humoris.
Namun di balik semua itu, Alex tidak mengetahui bahwa Lionel adalah seorang kanibal. Thing is, if you pop by and try my signature cappuccino. That's me. I gotta run, though. Nice to meet you. Nice to meet you too. Lalu setelah mereka bertemu kembali, Jet meminta Lionel untuk membantu keluar dari zona yang menjadikan itu. Tentu Lionel pun bersedia, asalkan Jet harus tanda tangan kontrak dulu. Dan tanpa dia ngeh di sana, Lionel memasukkan cairan ke dalam intisari, entah itu cairan apa yang pasti. Secara lambat laun Jet akan menuruti semua perintahnya. Hot wife of yours. Cell phone, please. Singkat cerita, malam pun tiba. Kini Lionel tak berani mengajak Jet ke rumahnya. Dan langkah pertama untuk mengeluarkan rasa sakit itu, Jet harus minum inek dulu. Yeah. Lalu setelah itu Lionel meminta Jet untuk segera ganti baju yang sudah dia sediakan. Dan mulai dari sinilah Jet secara tidak sadar sudah melakukan kesalahan fatal. Dan inilah yang akan terjadi. Attaboy. Proud of you. Ya, Jet preman dengan sukarelanya mau melakukan hal konyol itu. Dan lalu saat malam hari Jet tidak bisa tidur karena rasa sakit bekas lukanya masih terasa nyut-nyudan. Anjing nyut-nyudan, Akibat rasa sakit yang terus menghantui dirinya setiap hari, Jet ingin sekali menghilangkan rasa itu dengan cara bunuh diri. Namun sayangnya setiap akan melakukan kesalahan itu, Livia selalu datang untuk menegurnya. Singkat cerita, pagi pun nongtot, Lionel mendatangi kafe milik Alex dan kedekatan mereka pun semakin hari semakin menyenangkan saja. Lalu di sana Alex mencoba menawarkan 3 buah roti yang dilapisi daging ikan salmon. Namun Lionel hanya memakan rotinya saja. Tapi di balik semua itu, Alex tidak pernah menaruh curiga terhadapnya. Setelah sampai di rumah, Lionel memberitahu Jet cara untuk melepas rasa sakit itu bukan mengkonsumsi obat keras, melainkan caranya seperti ini. No. I can't stop, Dad. I need to remove the cord right there. Ya, itu. Dengan cara satu persatu tubuh Jet akan hilang. Dan lalu setelah itu Lionel membuat stik yang terbuat dari daging manusia untuk jadikan makan malamnya. Akibat cerita tadi yang membuat satu tetangga Lionel melaporkan hal itu ke pihak berwajib. Untuk memastikan keadaan di sana, sang sersan mengirim 2 polisi ahli gugurusukan yakni Kipli dan Lenny. What's this all about, officers? We are sorry. Untuk mengalihkan pembicaraan, Lionel menawarkan daging itu dengan sebutan daging sapi muda. Akibat penasaran rasanya seperti apa, mereka pun langsung mencobanya. Mantap. This is Michelin Starville. What do you do, Mr. Blake? Are you... Yeah. You take care now. You too, Mr. Flanagan. Setelah polisi itu pergi, kini Jet telah bangun dari pingsannya dan tidak pernah mempedulikan apa yang sudah terjadi menimpa dirinya. Lalu setelah itu Lionel menceritakan kisah asmaranya. Beberapa minggu ke belakang Lionel sempat memiliki pasangan yang cantik. Namun sayangnya si cewek itu harus tewas akibat kepalanya dipenggal oleh dirinya sendiri. Di bawah alam sadar, Jet bertemu kembali dengan Livy untuk mengembalikan jantung miliknya. Seperti memberi isyarat bahwa kali ini Livy telah kecewa dengan mantan suaminya. Singkat cerita, pagi pun tiba. Kini Alex menghubungi Lionel untuk merencanakan makan malam bersama. Dikarenakan waktu masih panjang, jadi Lionel mengajak Jet keluar rumah hanya untuk liburan. Dan ternyata liburan yang dia maksud yakni, mohon maaf, mengasuh orang yang mengalami gangguan mental. Namun dibalik semua itu, Jet merasa iri terhadap mereka bisa-bisanya terlihat bahagia. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba... Because you don't know what you happened to is actually gone. What the fuck?
You're gonna kill them! Oh. Sesampainya di rumah, Jet diberitahu oleh Livy untuk segera sadar akan kejadian hal itu. Jet pun mulai membantah bahwa dirinya akan pulang dan akan membatalkan kontraknya. Namun sayangnya Lionel tidak akan membiarkan hal itu terjadi, yakni Lionel akan memotong kedua kakinya. King coward! Lalu setelah itu Jet dimasukkan ke dalam ruangan di bawah suhu yang rendah. Dan yang anehnya lagi, ketika si target tidak ikhlas atau mencoba melawan, maka daging itu akan terasa pahit. Singkat cerita, malam pun tiba. Kini Lionel sudah bersama Alex di restoran bintang 5. Lalu di sisi lain Jet harus terkejut akibat melihat dua kakinya yang hilang dan bahkan menemukan beberapa mayat di sana. Akibat Alex mempunyai warna kulit yang putih, mulus seksi, hasrat untuk membunuh pun semakin tinggi. Dan benar saja, ketika Alex pergi ke toilet, Lionel langsung membunuhnya di sana. Dan ternyata dari dulu si Kate sudah mempalsukan nama dan kepribadiannya bahwa nama Lionel Flake adalah salah satu korban yang pernah dia bantai. Tak lama kemudian Kipri dan Lenny datang kembali. Agar tidak dicurigai, sebelum membuka pintu Lionel merubah keadaan sekitar seolah-olah semuanya sedang baik-baik saja. Oh, man of many talents, are we? Market parade. Male suspect wanted in connection with the murder of a young woman. Akibat sepatu Kipri terkena becak darah manusia, dengan terpaksanya mereka pun harus balik lagi. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba... What is it? Dengan rasa kesal karena selalu mengganggu, Lionel pun terpaksa harus membunuh mereka. Dan lalu setelah itu Lionel membawa Jet hanya untuk memakan dagingnya sendiri. Karena Lenny sempat menghubungi kantor pusat untuk meminta bantuan. Sebelum mereka datang, dengan sengaja Lionel menembak kakinya sendiri seolah-olah dia juga korban. Dan ketika Lionel akan makan malam, tiba-tiba... Kini Jet berhasil membunuh Lionel dengan cara seperti itu. Dan untungnya nyawanya bisa terselamatkan. Namun sayangnya kondisi fisik Jet sudah tidak seperti dulu lagi. Let me go now. Tamat, pesan yang kita bisa ambil dari film ini adalah kehidupan kita di dunia sudah pasti tidak akan selamanya indah dan berlimpah kenikmatan. Melainkan ada suka dan duka yang akan kita alami silih berganti. Oleh karena itu, jadikanlah sukamu sebagai syukur dan dukamu sebagai sabar. Dan nikmat Tuhan kamu manakah yang kamu dustakan? Saya Malpa mewakili kaum pengangguran di seluruh alam goib pamit undur diri. See you next video. Bye-bye.